Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran faraid, warisan. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan. Jadi hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan kemarin kita sebut ada 5. Itu disebutkan secara berurutan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 tema, yaitu yang pertama arkanul irs, kemudian yang kedua syurutul irs, yaitu rukun-rukun warisan, kemudian yang kedua syarat-syarat warisan. Jadi rukun warisan ini harus ada di dalam permasalahan perwarisan ini. Jika hilang atau tidak ada salah satu dari rukunnya, maka tidak bisa terjadi yang namanya perwarisan, yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari si mayit kepada ahli waris itu tidak akan pernah terjadi. Adapun rukun-rukunnya di sini disebutkan wa arkanul irthi salasatun, dan rukun-rukun warisan itu ada 3. Al-awwal al-muwarris. Jadi rukun yang pertama yaitu muwarris. Al-muwarris itu pewaris, orang yang mewarisi, yaitu dia yang meninggal dunia. Karena yang menjadi pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, asani al-warithu wa huwa al-mustahiqqu lil irthi khina mautil muwarris, yaitu dia yang berhak memperoleh warisan ketika meninggalnya orang yang mewarisi tadi. Dan tentunya al-waris ini harus orang yang masih hidup. Kemudian ats-tsalitsu, rukun yang ketiga, al-haqqul maurus wa huwa at-tarikah, yaitu hak yang diwariskan atau at-tarikah, harta peninggalan dari si mayit. Tentunya disebut harta peninggalan atau harta yang mungkin diwariskan ini setelah diambil untuk biaya pengurusan pemakamannya si mayit tersebut, atau untuk pelunasan utang, baik itu yang berkaitan dengan hutang gade maupun hutang secara umum. Dan juga setelah ditunaikan wasiat, jikalau si mayit tadi pernah mengucapkan sebuah wasiat, barulah sisa dari harta peninggalan si mayit tadi itu bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, itu tadi 3 rukun-rukun dari warisan. Kemudian kita masuk ke syurutul irthi, syarat-syarat warisan. Jadi syarat-syarat ini juga harus ada. Jika hilang atau tidak terpenuhi salah satu syaratnya, maka tidak terjadi perwarisan. Akan tetapi meskipun syarat ini semua terpenuhi, belum tentu terjadi yang namanya perwarisan, yaitu berpindahnya kepemilikan dari si mayit kepada ahli waris, dikarenakan mungkin si mayit tersebut tidak meninggalkan harta warisan sama sekali, atau bahkan ada di antara ahli warisnya yang terhalangi untuk mendapatkan warisan ini. Mungkin bisa jadi karena beda agama, atau mungkin dia membunuh si mayit ini, dan seterusnya. Wa syurutul irthi thalatha. Di sini beliau juga menyebutkan bahwasanya syarat warisan itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, tahaqququ mautil muwarris. Tahakkuk itu benar-benar orang yang mewarisi itu telah meninggal. Jadi harus benar-benar dipastikan, dibuktikan bahwasanya orang yang menjadi calon pewaris ini harus sudah meninggal. Au ilhaquhu bil amwati hukman kal mafqud, atau disamakan dengan orang yang sudah mati secara hukum, seperti orang yang hilang. Jadi mungkin ada seseorang yang dia hilang bertahun-tahun lamanya, tidak ada kabar apakah dia hidup atau mati, maka dia bisa dihukumi sebagai orang yang sudah meninggal. Tentunya ini dinyatakan melalui putusan hakim.
sehingga nantinya harta warisan bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Au takdiron kal janin, atau disamakan juga takdiron, jadi sesuai dugaan seperti janin. Idasa koto mayitan bisa babil jinayah ala ummihi, apabila janin tersebut itu keguguran dengan sebab perbuatan kriminal yang diterima oleh ibunya tadi, maka nantinya ketika bayinya itu lahir dalam keadaan mati, tentunya ini dengan dugaan keras bahwasanya kematian tersebut diakibatkan oleh perbuatan kriminal yang diterima ibunya ketika si janin ini masih di dalam perut ibunya tadi. Dalilnya apa? Yaitu di dalam firman Allah Ta'ala, inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarok. Jadi di ayat ini disebutkan kata halaka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan al-irs, perwarisan ini, dengan kematian, halak, kebinasaan. Maka jika tidak ada yang meninggal, tidak akan terjadi yang namanya perwarisan. Kemudian syarat yang kedua, tahakkuku hayatil warithi hina mautil muwaris. Jadi benar-benar ahli warisnya itu dalam keadaan hidup ketika meninggalnya orang yang mewarisi. Maka ahli waris yang akan menerima hartanya harus dalam keadaan hidup, meskipun dalam keadaan sekarat, mau meninggal. Au ilhaquhu bil ahya'i hukman kal mafqud, atau ditetapkan dia itu hidup secara hukum seperti orang yang hilang. Jadi ketika ada seseorang dari ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui kabarnya apakah dia sudah meninggal ataukah masih hidup, maka dia masih dihukumi sebagai orang yang hidup. Lebih lagi ketika hakim memutuskan bahwasanya orang tersebut masih diperkirakan dalam keadaan hidup. Walhamli, atau juga seperti janin. Jadi janin tersebut mendapatkan harta warisan meskipun dia masih di dalam perut ibunya, tentunya dengan syarat nanti ketika dia lahir dalam keadaan hidup, meskipun itu hanya 5 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idastuhillal maulud waritha. Apabila bayi yang dilahirkan itu memiliki tanda-tanda kehidupan, bisa jadi dengan menangis, berteriak, gerak-gerak, dan yang lainnya, waritha, maka dia diberi warisan. Dalilnya apa? Yaitu disebutkan dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 11, wali abawaihi likulli wahidim minhumas sudusu mimma tarok. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang yang berhak mendapatkan warisan itu dengan lam, wali abawaihi, li, dan dalam bahasa Arab lam ini menunjukkan alat tamalluk, kepemilikan, dan tentunya kepemilikan itu tidaklah terjadi kecuali hanya orang-orang yang masih hidup, karena orang meninggal dia tidak memiliki apapun. Kemudian syarat yang ketiga, ats-tsalitsu al-ilmu bimuqtadot tawarrus. Jadi mengetahui atau mengilmui dengan ketentuan-ketentuan dari warisan. Jadi harus tahu siapa yang mendapatkan warisan, siapa yang tidak mendapatkan warisan, siapa yang memiliki hubungan kerabat dengan si mayit tersebut, baik itu hubungannya dari kekerabatan, mahram, sedarah, atau dengan pernikahan, atau dengan perbudakan. Karena Nabi SAW mengatakan, warajulun qada ala jahlin fahuwa finnar. Jadi ketika ada seseorang yang dia memutuskan menghakimi sesuatu di atas kebodohan, maka dia berada di dalam neraka. Nah, itu tadi rukun warisan dan syarat-syaratnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.